Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 08011128227062, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu buatlah pemrograman menggunakan fungsi rekursif untuk menampilkan jumlah genap dan ganjil. Di sini dalam membuat pemrograman dalam menggunakan fungsi rekursif untuk menampilkan jumlah genap dan ganjil, kita akan menggunakan rekursif yang mana pada main utamanya akan memanggil main fungsi-fungsinya. Di sini kita akan memanggil main fungsi jumlah genap dan main fungsi jumlah ganjil. Di sini kita misalkan jumlah genap, main fungsi jumlah genap yaitu JML underscore GNP, dan main fungsi jumlah genap itu main fungsi JML underscore GJL. Pada setiap main fungsi itu akan dilakukan perhitungan, dan kita akan saat mendapatkan hasilnya, maka hasil itu akan dikembalikan ke main utama yang memanggilnya, dan main utama akan mencetak hasil dari main fungsi itu. Baiklah, akan kita lihat di pseudocode-nya. Di sini pseudocode dari soal nomor 3, sama seperti biasanya, di sini kita akan membuat main utamanya terlebih dahulu. Begin, diawali dengan begin. Kemudian kita deklarasikan variabel yang kita pakai, variabel n, i, dan variabel bil dengan tipe data integer. Dengan tipe data integer, di sini saya menggunakan bil array-nya 1000. Jadi bisa dipakai berapa saja, tapi di sini saya menggunakan 1000. Kemudian di sini kita inputkan variabel n, lalu masuk ke pernyataan perulangan. For i sama dengan 0 to n, masuk lagi ke begin, masuk ke pernyataan perulangan, yaitu read, maksud saya input variabel bil, array bil i, indeks ke i, kemudian i++, lalu kita akhiri perulangan for ini, kita deklarasikan bahwa x bernilai false, dan masuk ke for, pernyataan for lagi, for i sama dengan 0 to n, untuk i sama dengan 0 sampai n, dan i tidak sama dengan x, maka masuk begin, if, pernyataan kondisi, jika jumlah bil i, bil array ke indeks ke i, maka x sama dengan true. Lalu akhiri perulangan for, kita masuk ke pernyataan kondisi. If, jika x, maka right tidak. Jika else lainnya, maka right ya. Lalu akhiri pernyataan perulangan if. Di sini n ini lalu diakhiri dengan n. Kemudian kita panggil ini main fungsinya. Main fungsi yang pertama yaitu var, kita gunakan variabel i dengan tipe data integer, kemudian masuk pernyataan kondisi if, jika n kurang dari sama dengan 1, maka prima intn akan diisi oleh false. For untuk i sama dengan 2 to n, maka kita masuk pernyataan kondisi if, jika n modulus i sama dengan 0, prima intn akan diisi oleh false. Lalu i++ diakhiri dengan n untuk mengakhiri perulangan for, lalu kita isi prima intn itu diisi dengan true, diisi nilai true atau bernilai true. Kemudian kita panggil lagi main fungsi yang kedua, variabel i dengan tipe data integer, masuk ke pernyataan perulangan i sama dengan 2 sampai n per 2, lalu masuk, jika prima i dan prima n-1, maka jumlah intn akan diisi atau bernilai true. Lalu akhiri dengan pernyataan for ini dengan n, semikolon, lalu jumlah intn akan berisi false. Lalu setelah lihat pseudocode-nya, kita akan lanjut ke flowchart-nya. Baiklah, untuk flowchart-nya seperti ini, sama seperti biasanya. Diawali dengan start. Setiap itu main-nya itu diawali dengan start untuk mengawali. Lalu inputannya X, masuk ke pernyataan perulangan. Ini output inputnya, masuk ke I++.
outputnya yaitu ini JML GNP bil X, kita panggil main fungsi JML GNP di sini. Ini adalah prosesnya. Lalu kita panggil juga main fungsi JML GJL bil, X di sini. Ini merupakan proses dan perhitungannya. Ketika sudah mendapatkan hasilnya, kita sudah mendapatkan hasilnya, maka akan dikembalikan ke di sini. Lalu di main utamanya akan mencetak. Dan untuk setiap main itu diakhiri dengan tanda N. Baiklah, setelah itu akan saya lanjutkan ke bagian coding. Yang pertama, yaitu sama seperti biasanya, include IOStream, kita pesan file header IOStream untuk menggunakan file seperti cin, cout, dan nline, lalu menggunakan using namespace.std untuk memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang ada pada namespace.std. Lalu di sini in main kita ke bawah. In main ke main utamanya, yaitu variabel yang digunakan di main utama, yaitu variabel x, i, bil dengan array dengan bil 1000 dengan tipe data integer. Lalu kita cetak di layar, masukkan banyak pilihan, lalu kita inputkan variabel x untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna, masuk ke pernyataan perulangan for, lalu kita cetak, masukkan bilangan ke I plus 1, jadi misalkan kita masukkan I sama 0, ditambah 1, I plus 1, 0 tambah 1 itu 1, maka masukkan bilangan ke 1. Satunya sudah berubah jadi 1 kan, 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti nanti masukkan bilangan kedua. Lalu kita, dan seterusnya sampai berapa banyak bilangan yang kita masukkan. Lalu kita inputkan variabel bil I, lalu kita cetak di sini, cetak jumlah bilangan genap. Lalu kita panggil main fungsi JML GNP bil X dan panggil lagi jumlah bilangan ganjil, yaitu panggil main fungsi JML GJL bil X. Kita ke main fungsi yang pertama, yaitu main fungsi JML GNP bil X, jumlah genap itu maksudnya. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke main fungsi JML GNP dengan tipe data integer dengan parameter bil 1000 dengan tipe data integer dan variabel dan parameter x dengan tipe data integer. Kita masuk if ketika jika x sama dengan 0 maka return 0. Jika bil x min 1 modulus 2 sama dengan 0 maka return bil x min 1 ditambah JML GNP bil x min 1. Else return JML GNP bil x min 1. Lalu kita masuk ke int JML GJL, maksudnya di sini jumlah ganjil. Di sini dengan parameter bil 1000 dan x dengan tipe data integer. Jika x sama dengan 0 maka return 0. Jika lainnya bil x min 1 modulus 2 tidak sama dengan 0, maka return bil x min 1 ditambah JML GJL bil x min 1. Jika lainnya, maka return JML GJL bil x min 1. Setelah kita dapat hasilnya dari sini, maka kita akan kembalikan ke main utama yang telah memanggilnya. Lalu di main utama akan mencetak hasil dari perhitungan dari main fungsi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.